kurikulum merdeka. Siap. Jelas sekolah ini kan untuk sementara ya kita siap, artinya kalau kemarin kan baru kelas 1 sama kelas 4, tapi berdasarkan hasil pembinaan pelatihan dari pengawas ini sebenarnya untuk full pelaksanaan kurikulum merdeka ini di 2024 ini kan masih launching ataupun uji coba berdasarkan beberapa kegiatan-kegiatan melalui pembinaan daripada pengawas pembina. Untuk di sekolahan kita sendiri 125 Pak ya, apakah ada kendala Pak mengenai untuk kurikulum merdeka ya? Yang jelas bukan kendala, ini guru-gurunya belum disiapkan untuk itu sebenarnya, belum ada pelatihannya, sehingga tingkat pemahaman dalam melaksanakan kurikulum merdeka itu ya masih rancu. Tapi kalau guru-gurunya sudah diadakan pelatihan, mereka sudah disiapkan betul, sehingga dia melaksanakan itu jangan hanya disampaikan kepada kepala sekolah saja, tapi kalau gurunya langsung untuk melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka ini langsung menyentuh, karena gurunya yang mengajar siswa-siswa kita ini. Jadi untuk mengatasi solusinya seperti apa itu Pak? Ya mesti pemerintah ataupun Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui pengawas pembina untuk melatih, membimbing, mengarahkan guru-guru untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu diadakan pelatihan-pelatihan baik bimbingan teknis, binteknya misalnya, sehingga pemahamannya lebih fokus kepada gurunya dalam hal melaksanakan kurikulum merdeka ini. Pak, mengenai untuk siswa ajaran tahun 2023 ini seperti apa Pak? Untuk di sekolahan kita sendiri. Kelas untuk pelaksanaan PPDB tahun 2000 penerimaan siswa baru ya kita belum ada juknis yang baru artinya kan, tapi kalau kemarin masih sistem zonasi, persepsi sama prestasi artinya kan. Nah, cuman sekolah kita ini untuk zonasi untuk melanjutkan ke sekolah lebih tinggi ataupun tingkat sekolah menengah pertama kita masih berzonasi ke SMP 51. Satu-satunya sekolah yang di Kota Palembang ini yang zonasinya ke SMP 51 ialah SD 125 Palembang. Karena yang dekat situ dekat tapi bukan wilayah kota, karena itu sekolah Banyuasin yang dekat dengan SMP 51 itu. Ada berapa jalur Pak yang bisa dilalui untuk prestasi mereka khususnya di sekolahan? Setelah dalam kepemimpinan Pak Ganipo ini, sejak beliau memimpin banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapat oleh sekolah kami, terutama dalam hal infrastruktur. Kalau dulu kami ini pagar ini hanya separuh atau mungkin hanya depan saja. Sekarang alhamdulillah telah sekeliling pagar, sekeliling wilayah sekolah itu semuanya sudah dipagar. Sejak zaman beliau ini. Iya, ya. Dibanding sebelumnya seperti apa Mbak? Sebelumnya hanya bagian depan saja. Di belakang juga ada tapi hanya sedikit rendah. Gitu kan. Sekarang ditinggi ke. Alhamdulillah sekarang situasi sekolah lebih aman, lebih kondusif kan, anak-anak juga lebih terpantau begitu. Mengenai untuk kurikulum merdeka sendiri seperti apa persiapan kita? Kita untuk saat ini menuju ke kurikulum merdeka. Sebelumnya kita belum ikut, sekarang kita akan ikut berpartisipasi dalam kurikulum merdeka ini. Saat ini kami mempersiapkan beberapa perangkatnya, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dulu agar ketika kita melaksanakan di kurikulum merdeka pelaksanaannya kita tidak bingung lagi begitu. Apakah ada kendala Mbak selama ini dalam ini mengenai untuk persiapan kurikulum merdeka tadi? Iya, karena masih ada kebingungan ya antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Sebenarnya substansialnya itu di mana yang lebih pembedanya gitu kan. Kalau kita hanya mengubah istilah-istilah saja kayaknya masih bingung kayak itu kan. Tapi makanya ini kita lagi mencari tahu, lebih mempelajari, ikut pelatihan-pelatihan supaya tidak bingung lagi. Jadi kita tuh ibaratnya tuh tidak meraba-raba. Harapannya Mbak ke depan? Harapan kami ke depannya SD 125 ini lebih maju lagi, terutama dalam kepemimpinan Pak Ganipo maupun kepemimpinan kepala sekolah yang lainnya. Dengan nama siapa Mbak dan ngajar di kelas berapa kita? Saya dengan Siti Fatimah,
saya mengajar di kelas 5.